Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Rabbana zidna ilman. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, ibu bapak, para orang tua semuanya, puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat salam selanjutnya mari kita bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk kita umat beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Kemarin baru sampai mana? Nampak Jibril ya dalam awan, masih ingat ya? Ini judulnya itu apa Pak? Memaafkan dan berpaling dari melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang memperlakukan kita dengan kebodohan. Gitu ya. Jadi kalau orang memperlakukan kita dengan kebodohan ucapan, kebodohan sikap, itu orangnya itu bahasa Arabnya jahilin. Perbuatannya disebut jahlun, ya. Rasul minta dengan kita berpaling, tak usah layani. Lanjutnya, kemarin hadis pertamanya Sayyidah Aisyah pernah bertanya dengan Rasulullah kan. Kata beliau, selepas perang Uhud, jadi perang Uhud itu hal terkenalnya itu kita nih mendapatkan korban yang banyak. Jadi banyak kaum muslimin yang gugur di perang Uhud, ya. Nah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya dengan Rasul. Rasulullah sudah dilalui oleh Rasul yang penderitaannya ini sebanding atau lebih hebat dari perang Uhud. Gitu ya. Nah, Rasul menjawab kemarin kan, pernah satu waktu kaummu itu kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy itu mengisolasi saya dan keluarga saya dan pengikut saya itu di Aqabah 3 tahun. Itu lama kan. Di Rasul itu dilarang dan keluarganya melakukan interaksi ekonomi, interaksi sosial. Itu tertulis Pak perjanjiannya itu di atas kertas digantung di Ka'bah. Jadi selama benda itu menggantung, selama itu pula perjanjian itu belum boleh selesai. Setelah kami diisolasi, saya minta tolonglah dengan siapa kemarin, Ibnu Khalail itu ya. Tapi dia menolak atau memberikan pertolongannya. Ya mungkin dia mikir juga, aku menolong Muhammad dan keluarganya, yang kulawan orang Quraisy semua kan. Akhirnya saya kembali lagi menemui kaum saya di Aqabah itu dalam keadaan mahmum. Mahmum itu apa? Bingung membawa problem yang belum ada solusinya. Sampai Rasul tuh katanya dan keluarga tuh, Pak, makan ini daun-daunan padang pasir. Aqabah itu kan dekat Mina situ. Kalau pernah hajian, Mina itu kan terowongan batu ya, atasnya itu kan batu. Memang di sininya ada lembah juga. Tapi namanya diisolasi kan, tak bisa ada interaksi sosial, interaksi ekonomi kan susah. Nah gitu. Nah ketika saya pulang kembali lagi ke Aqabah, nah disitulah saya melihat awan menaungi saya. Dan ketika awan itu kulihat lagi, di situ ada Jibril. Itu kan. Setelah itu Jibril menyampaikan dengan saya, wahai Muhammad, utusan Allah,
Allah telah mengutus malaikat gunung. Ya, silahkan kamu minta dengan malaikat gunung itu apa yang kamu mau. Tuh. Jadi Jibril menyampaikan dulu itu kepada beliau. Setelah itu malaikat gunung bersalam dengan Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, lalu memperkenalkan diri. Malaikat gunung itu, saya malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menjadi penjaga gunung, pengatur gunung. Allah mengizinkanmu untuk meminta apa saja kepada saya untuk saya lakukan. Kalau kamu mau, kata malaikat gunung, in syi'ta atbaqtu alaihim al-akhshabain. Kalau kamu mau, saya angkat dua gunung yang besar tuh untuk saya timpahkan ke atas kepala orang-orang Quraisy. Apa jawaban Rasul? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah la syarikalah wahdah la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah, justru yang saya harap itu bukanlah hal ini. Yang saya harap itu adalah justru Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi orang Quraisy itu keturunan-keturunan yang mau mengabdi kepada Allah dengan mengesahkan Allah, dengan tidak mempersekutukan apapun bersama Allah. Paham ya? Itu yang saya harap. Artinya apa? Rasul menolak secara halus, tak usah. Karena yang saya harap itu bukan kebinasaan mereka, tapi justru lahir dari mereka yang degil-degil hari ini adalah lahir orang-orang zuriat-zuriat, keturunan-keturunan yang mau menyembah Allah. Bapak bisa bayangin enggak? Andai Rasul tuh udahlah ngikut apa keinginan malaikat gunung. Oh kalau gitu selesaikan aja orang Quraisy. Mungkin cerita Arab tuh bukan kayak gini lagi kan, betul lah. Paham ya? Tapi Rasul tak begitu. Bisa tak Ustaz kayak gini ya? Berat ya. Kita dah diembargo orang, diisolasi orang 3 tahun, betul lah. Kemudian datang tawaran ini gratis loh Ustaz, tak payah bayar malaikat, tinggal minta aja, mau dak? Nah ini tauladan ya, artinya apa? Nah inilah izahnya Islam nih, karena Rasul kita seorang pemaaf gitu loh. Ketinggian keagungan Islam kita ini karena utusan kita adalah seorang pemaaf, pengampun, bukan pendendam, bukan yang berpikir instan bagaimana aku senang hari ini, tapi beliau berpikir jauh ke depan. Betul lah. Kalau aku selesaikan mereka sekarang, betul lah, selesailah cerita hidup mereka, maka tak lahir dari sulbi mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Nah itu. Jadi boro-boro lah kata-kata laknat yang ada sabar. Nah itu diriwayat siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu saya ulang aja. Terus gini kita ini tak boleh mengcopy paste betul, mengcopy paste doa Rasul dulu kemudian kita transfer sekarang gitu. Kalau terkait dengan kejadian-kejadian tertentu seperti Rasul berdoa di Badar kan, ya Allah inni ashku basi wa hujni ilaik, saya adukan penderitaan ini kepadamu, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Oh gitu.
dan tak ada lagi yang bisa kuadukan selain Engkau. Mengadukan tuh curhat gitu. Andai orang Badar nih yang 300 lebih itu kalah, ya Allah, tak terbayang oleh saya siapa yang akan menyembahmu. Jangan Bapak copy paste dipakai sekarang gitu, paham dah? Dulu tuh belum ada orang nyembah Allah selain yang di Madinah yang sebahasa itu. Sekarang di Indonesia ini di mana-mana, betul lah. Allahu Akbar tak ada yang ngahalang-halang. Jadi jangan di copy paste betul-betul gitu loh, paham ya? Nah, gitu. Jadinya ganjil dengarnya kita nih, paham enggak? Ya, nah itu Ustaz. Jadi nanya dulu lah kalau nak doa itu dengan yang tahu sejarah kan. Jangan main hantam. Itu. Nanti orang ketawa. Apa cakap budak nih kata dia kan? Nah, gitu. Jadi sejarah tuh baca betul-betul, kemudian tengok kondisi real sekarang tuh persis dah gitu kan? Itu. Kalau tak persis janganlah dipakai. Misalnya Ustaz gitu kan, udah dikasih anak 11 gitu. Kecuali Ustaz masih belum bersyukur dengan 11 tuh, minta lagi silahkan, betul lah, paham ya? Ini penting nih Pak, ini penting biar beragama nih senang kita dengarnya, ya senang. Lanjut ya. Hadis kedua masih dari istri Rasulullah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Qalat, berkata beliau, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an qattu biyadih wala mar'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Kata istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, istri paling muda beliau nih, Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak istrinya dipukul oleh tangan itu, tidak juga pembantunya, ya apalagi anaknya ya. Kecuali pukulan tangan itu pernah terjadi ketika Rasul berjihad di jalan Allah melawan orang-orang yang mengingkari Allah. Apa saya? Ingat-ingat. Jadi kalau kita punya kebiasaan nempeleng istri ya, kurang garam tempeleng, main caci, main maki, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini hentikan. Kalau Bapak ngaku menjadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ini insyaallah bukan batuk covid ya. Ini kurang air aja. Ini sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul nih tak ada pernah kata istrinya nih, pengakuan istri kan jujur. Tak pernah suami saya yang adalah utusan Allah itu tidak pernah memukul istri dengan tangannya itu, tidak pula memukul pembantu. Pukulan itu hanyalah terjadi oleh tangan mulia Rasul itu ketika beliau berperang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibi illa ayyun tahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantakimu lillahi ta'ala fayantakima lillahi ta'ala. Dan tidak ada pernah terjadi sesuatu menimpa diri Rasul ditempeleng, dijambang, didorong, nah gitu kan, sampai luka misalnya kan, dicubit, nah itu tidak ada luka sedikit pun yang menimpa diri Rasul. Lalu Rasul membalas kepada pelaku orang tuh, kepada pelaku yakni orang yang melukai diri Rasul. Tak ada pernah kata Sayyidah Aisyah. Lalu kapan Rasulullah melakukan pembalasan?
illa ayyun tahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimalillahi ta'ala. Pembalasan itu dilakukan Rasul hanyalah ketika yang dilanggar itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Paham? Jadi ketika yang dilanggar itu maharimillah, apa-apa yang menjadi aturan Allah, apa-apa yang menjadi undang-undangnya, disitulah Rasul melakukan pembalasan kepada orang yang menentangnya itu. Tetapi kalau diri Rasulullah sendiri yang terluka karena perlakuan orang dungu tadi itu, maka Rasul tak pernah ada melakukan pembalasan. Contoh kemarin baru ya, di juz 3 juga nih kalau tidak salah, kalau Bapak masih ingat, ada seorang Arab Badawi, ya, bukan yang kencing itu Ustaz. Ustaz ini ingatnya kencing terus. Yang Rasul itu melakukan perjalanan, beliau naik kuda, naik unta. Di perjalanan itu ketemu dengan orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman ini karakternya kan kasar, kurang beretika gitu ya. Kalau minta tuh terang-terangan aja. Manggil Rasulullah pun kadang dengan suara lantang, padahal kan memanggil Rasul tuh tak usah lantang begitu gitu ya. Kita harus merendahkan suara di hadapan Rasul. Jangan suara kita melebihi volume suaranya Rasulullah. Kalau orang Badawi pada paham lah, orang Arab pedalaman tuh kayak gitu karakter. Jadi dia nak minta sesuatu dengan Rasul. Jadi Rasul tuh pakai serban katanya, yang yang selendang yang melilit di ini. Ditarik dia, apa pernah dengar? Sampai berbekas katanya dia, terjatuh. Habis itu dia minta, kalau sekarang minta duit lah mungkin kan, minta duit. Bapakmu tak ngasih, emakmu tak ngasih, masa kamu juga tak ngasih? Kata dia. Bagilah duit itu. Rasul minta sahabatnya, ada yang punya duit, kasih. Kurang, kasih lagi. Kata Rasulullah, tak ada lagi ini. Rasul senyum aja. Ah itu dia, paham Pak ya? Rasul senyum saja. Kalau kita Pak, meskipun tak berani, kita cari waktu kan, kapan dia lengang, terajang kata kita, betul lah. Oh itu Pak. Ini penting nih Pak, ini penting. Bukan berarti Rasul tuh apa ya, pengecut, bukan ya. Tapi beliau berpikir ini yang dilawan nih orang jahil, paham nggak? Orang jahil, orang tak mengerti cara hidup yang benar, betul nggak? Maka kalau belum mengajari, kemudian orang kasar dengan kita, kalau belum kita mengajarkan kebenaran, orang berkata tak benar dengan kita, kita tak usah dulu menyalahkan dia. Kita yang tahu boleh jadi yang salah, ngapa tak diajar dia adab, betul lah? Sehingga karenanya dia ngomong dengan kita tak beretika, gitu kan? Bagusnya gitu. Bahkan kemarin ketika maharimillah, syiar Allah masjid, dikencingin orang Arab pedalaman tuh kan, Rasul justru yang menghalangi sahabat yang mau melakukan tindakan fisikan. Rasul tahu dia tuh orang jauh, orang pedalaman yang jarang bertemu Rasul, berinteraksi dengan peradaban baik di kota itu. Rasul bilang tak usah, dakwah, biar aja dulu dia selesai. Paham ya? Padahal jelas-jelas syiar Allah loh dihinakan. Bahasa kita apa sekarang? Pelecehan ya, pelecehan. Coba mesti dikencingin Istiqlal aja lah kah? Oh, dikencing. Bapak kasih kamera share sampai ke Tanjung Pinang. Siapa yang tak geram? Betul lah. Itu. Apalagi pakai narasi provokatif. Betul? Oh, gitu. Kalau gambar kan boleh ditambah-tambah Ustaz. Gitu. Padahal kita mesti tahu dulu siapa yang pipis. Betul lah.
Jangan-jangan memang orang tuh lagi stres, betul lah, atau tak mengerti. Kalau orang Arab Badawi kan mungkin tak punya WC juga kan di hutan tuh, ya pipis di mana senang aja mungkin enggak. Sampai dia di riwayat Abu Dawud kan nanya, ngapa orang tuh marah, kata dia kan dengan Rasul tuh kan, Rasul itu kenapa orang tuh marah, padahal aku hanya buang air kecil aja. Wahai, kata Rasulullah, ini masjid ini dibangun bukan untuk itu. Ini masjid ini sedari awal dibangun untuk zikrullah wassalat. Oh gitu ya. Nah, ternyata belum tahu. Paham ya? Ternyata belum tahu. Jadi banyak kesalahpahaman menjadi pemicu ketidakharmonisan tuh. Boleh jadi karena orang itu tak mengerti yang seharusnya. Maka Islam mengharapkan kita sebelum bertindak ini apa? Tabayyun, tasabbut, klarifikasi, mencari kejelasan sehingga duduk masalah tuh kokoh. Ya, kokoh. Yo. Itu dalam segala hal, Pak. Dalam segala hal. Bukan hanya dalam bernegara, dalam berumah tangga pun begitu. Jangan mudah percaya dengan bisikan istri tetangga itu, betul lah, atau suami sebelah itu. Boleh jadi dia tak menginginkan kita senang kan, betul. Nah itu. Boleh jadi gitu kan. Dari dulu tak ada pendengar cekcok dia. Aku buat cekcok lah dia, katanya kan, dibilangnya gitu kan, bahwa istri bapak itu katanya tak seindah yang bapak bayangkan. Kulihat dengan mata kepalaku sendiri, bang. Paham dah? Jangan sampai rumah langsung ambil parang. Betul lah. Boleh jadi istri kita yang benar, bapak tuh yang bohong. Betul lah. Nah, maka perlu tabayun dulu, tasabut dulu, dudukkan masalah itu secara benar. Di mana letak kesalahan? Nah, maka oleh karena itu tabayun itu menjadi salah satu firman dalam Quran. Ya, tabayun, klarifikasi. Karena ternyata Pak, hoak tuh, mohon maaf, bukan hanya terjadi sekarang. Zaman Rasul tuh pernah terjadi hoaks. Dan itu tak nanggung-nanggung, Pak. Yang dijadikan kontennya itu istri Rasul, yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngeri. Hoak. Hoak itu apa? Berita bohong. Nah, berita bohong. Sampai Abu Bakar kena tegur Quran, betul. Efek dari hoaks. Jadi merembet masalahnya itu. Rasul sendiri. Tapi kalau memang tak ada kejadian itu, mungkin cara penyelesaian hoaks itu tak ada di Quran kan. Maka Allah menyampaikan kalau ada orang, menyebutnya orang fasik dalam Quran kan. Kalau ada orang fasik membawa berita dengan dirimu, jangan dulu ditelan bulat-bulat. Fatabayyanu, cari dulu kejelasannya. Gitu Pak ya, cari dulu kejelasan. Kenapa? Kalau kamu langsung mempercaya, kemudian ternyata keliru, nanti pada akhirnya kamu akan nyesal sendiri. Itu Pak. Ya. Di mana tempat dalam suku besar, sedang, kecil, atau interaksi personal kita dengan seseorang, nah, jangan dulu mudah percaya. Ya, kita harus klarifikasi baru bertin. Gitu. Oleh karena itu, ini Ramadan loh Pak. Ya, sebentar lagi. Bapak jangan mudah nge-share sesuatu yang Bapak sendiri masih ragu. Bapak pun hanya tahu dari gambar itu, tidak menyaksikan, betul? Apalagi terkait aib manusia, ya, terkait kehormatan makhluk Allah yang namanya manusia. Mau kafirkah dia, mau muslim, kalau dia punya kehormatan itu Bapak harus jaga. Paham Pak ya? Ini penting nih Pak. Ya, penting. Karena kita banyak waktu luang kan Ramadan tuh. Betul lah, banyak waktu luang. Mungkin sekarang cat-cat kita nih banyak yang tak terbaca kan. Nanti Ramadan itu asik kita baca. Wah ini menarik, share. Bapak
sortir dulu. Jangan pula kita nuai dosa gara-gara tangan. Dahlah kuota habis gara-gara nge-share jelek, timbul huru hara di tengah-tengah kehidupan. Nah, lanjut ya. Nah, kalau maharim Allah yang dilabrak orang tuh, barulah di situ Rasulullah melakukan pembalasan. Dan ini pun tak semua. Contoh kasus kayak tadi Badawi yang pipis dalam mas. Lanjut ya. Yang kemarin Ustadz Ali pernah nanyakan, apa yang Rasul minta itu nyata, Ustadz katanya kan, bahwa lahir zuriyah dari Quraisy itu zuriyah yang baik, padahal ibu bapaknya kafir. Saya bilang ada, betul lah. Saya contohin satu kemarin, siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu lahir dari sulbi bapaknya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal dengan Rasul itu masih memiliki hubungan karib, ya. Cuman beliau nih, siapa? Abu Jahal nih dari sisi nasab terhormat, tapi dari sisi batin tercela ya, karena dia menentang nyata-nyata apa yang Allah pinta dan apa yang Rasul minta. Tapi lahir dari sulbi dia, kemudian seorang anak bernama Ikrimah, berislam dia, ya, berislam dia meskipun tak dari awal keislamannya, gitu. Tapi Islamnya baik, ya, Islamnya baik. Lanjut ya. Bukan menceritakan orang lain. Iya. Apakah termasuk riba juga? Oh gitu. Ya. Cuma Allah ya. Lain lah. Enggak Ustaz. Kalau yang di Quran itu enggak. Kalau Fir'aun diceritakan, Qarun, ya, Aman, Abu Lahab, ya, boleh, ya. Jangan Ustaz kamu plastikkan Fir'aun tuh, ya, seperti kisah dalam Al-Quran itu orang kafir itu yang di Mesir itu. Tak mau nyebut Fir'aun Ustaz. Nah itu mah karena Tuhan dah izinkan Ustaz, ya. Kalau saya salah, Ustaz jangan sebar salah saya, sebab Tuhan tak nyebut saya di Quran, ya. Sebagaimana kalau Ustaz keliru, saya haram menyebarkan kekeliruan Ustaz. Iya, kalau Abu Jahal kan disebut. Dan Tuhan mata berdosa lah, nak buat apapun kan. Masa Tuhan kita batasi. Oke, Ustaz ya. Lanjut. Hadis berikutnya dari itu di riwayat Imam Muslim ya, hadis kedua itu. Di hadis ketiga di riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, berkata beliau, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah fadrakahu arabiyyun fajabadah biridai jabdatan syadidah. Berarti diulang lagi ini hadisnya dulu dan fanadhartu ila safhatin Nabi sallam wa qad atharat biha syiatul burdi min shiddati jabdati summa qala ya Muhammad mur li min malillahi alladhi indak faltafata ilaihi fadhahik summa amara lahu bi'ata. Kata Anas bin Malik nih, ingat-ingat sudah saya pernah sampaikan, beliau mengaku saya ini 10 tahun menjadi khodamnya Rasul, ya, yang mengurus air, mengurus wudu Rasul, ya, itu rumah tangga Rasulullah tuh khodamnya itu Anas bin Malik. Maka beliau tuh mengerti sangat. Pernah satu waktu saya katanya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul saat itu mengenakan kain ya najrani. Dia punya sampingnya itu agak kasar gitu ya. Di perjalanan tersebut Rasul bertemu seorang Arab Badawi, orang pedalaman. Tiba-tiba ditariknya barat Rasul tadi itu, yang saya bilang tadi selendang. Kuat nariknya tuh. Saya lirik, kata Anas tuh, bebekas
di tubuh Rasul SAW. Saking kuatnya tarikat si Badawi tadi. Lepas itu ngomong dia, ya Muhammad murli min malik. Muhammad, kasihlah hartaku. Taduilah, kayak preman dia kan. Kasihlah harta-harta Allah tuh kasih saya. Murli min malillahi indak. Harta Allah yang ada di dirimu tuh kasih saya kata dia. Faltafata ilaihi Rasul melirik dia. Fadhahika. Lalu Rasul tertawa, dohika tertawa. Nampak gigi. Kalau tak nampak gigi, tabassama senyum. Summa amaralahu bi'ata. Kemudian Rasul memerintahkan sahabatnya yang ikut sama beliau untuk ngasih sama dia. Paham ya? Nah, ketika diri yang dilukai, Rasul memilih memaafkan. Itu Ustaz. Muttafaq alaih. Udah lah ya, udah kita ulang aja itu. Berikutnya di hadis Ibnu Mas'ud, masih di riwayat Bukhari Muslim juga. Kata beliau, ini cerita dari seorang sahabat kepada tabi'in kan. Kan yanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamu alaihi. Darabahu qaumu fa'admau wa huwa yamsahu dam an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Ibnu Mas'ud ini katanya waktu perang Badar ini masih remaja. Ya, masih remaja. Rasul kan dah agak sepuh ya. Itu perang Badar itu dah 50-an lebih. Ibnu Mas'ud masih remaja. Kata Ibnu Mas'ud, seolah-olah saya ini melihat Rasulullah sekarang. Beliau menghikayatkan seorang nabi dari Nabi Allah, berarti zaman Bani Israel. Salawatullah wassalamuhu alaihim. Semoga rahmat dan salam Allah dilimpahkan kepada para nabi itu. Nah, para nabi Bani Israel ini Ustaz, ternyata sebagiannya nama tuh pernah kita kenal. Kayak Nabi Daniel, ya. Kemudian Nabi apa lagi? Nabi Sis, Samson itu siapa namanya? Itu. Jadi awas itu orang-orang mulia itu. Benyamin itu kan orang baik juga, ya. Putra daripada Nabi Yakub kan. Adik-beradik dengan Nabiullah Yusuf, Benyamin. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya masih bisa membayangkan Rasulullah SAW menghikayatkan seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Dalam hikayat Rasul itu nabi tersebut dipukuli oleh kaumnya, ya. Nabi tersebut dipukuli oleh kaum sampai berdarah-darah nabi itu. Setelah itu nabi tersebut mengusap darah yang mengucur dari wajah dia. Seraya berucap nabi itu, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum saya ini ya Allah, karena mereka itu tak tahu ya Allah. Jadi gitu ya. Pandangan kemanusiaan seorang nabi itu bukan hanya mandang dunianya, tapi akhiratnya. Ampunan itu untuk kapan dibutuhkannya? Untuk nanti di akhirat ampunan. Betul kan? Yang paling penting itu ampunan Allah tuh nanti kan? Betul lah. Biar kita bisa abadi dalam surga Allah, maka Allah harus ngampuni kita. Jadi Nabi Allah memandang manusia yang degil tuh dengan pandangan panjang ke akhirat. Kalau tak ku ampuni nih orang, sengsara akhirat dia, gitu loh. Maka dia dengan tulus bermohon, ya Allah ampuni mereka ya Allah, mereka tuh tak tahu ya Allah. Gitu Pak. Jadi kita ini memandang kemanusiaan tuh harus jauh sampai visi akhirat mereka. Karena para nabi itu tak ingin Pak manusia itu menjadi penghuni neraka.
Ada tak simpati kita dengan orang? Ya Allah, saya tak ridho kalau dia menjadi penghuni neraka. Ada tak? Biasa aja neng orang. Paham tak? Coba pahamilah alurnya ya. Jadi Nabi menghikayatkan di hadapan sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Dulu kata Rasulullah, ada seorang nabi zaman Bani Israel dipukuli sama kaumnya itu sampai berdarah-darah. Ketika darah itu ngucur dari wajahnya, sambil diusap sang nabi itu berdoa, ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah, karena melukai saya. Sebaliknya ya Allah, ampuni mereka ya Allah, saya tak ingin mereka celaka akhiratnya. Mereka tuh tak tahu ya Allah. Gitu Pak. Ini penting nih dimasukkan dalam agenda hidup kita. Pandang orang tuh dengan pandangan iman. Ya, harapkan bahwa mereka ini nanti di akhirat selamat. Coba kalau Ustadz laknat, setelah Ustadz dipelasah telinga itu, ya Allah, aku tak ridho imam Masjid As-Sakinah saya Allah, kata Ustaz kan. Mereka menghina saya ya Allah, tolong ya Allah, matikan dia malam ini juga. Macam mana kan? Ustaz tak berpikir akhirat dia tak? Ada tak begitu? Ya Allah, bikin dia miskin 7 turunan ya Allah. Tega tak Ustaz? Orang sengsara sampai 7 turunan. Jangan sampai itu kita ucap. Ini Nabi Bani Israel nih, ya kan Nabi menghikayatkan kan. Nah, berarti Nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad itu seluruhnya Bani Israel. Apa Ustaz? Ini kan Nabi ini dizolimi nih. Ada konsep lain dizolimi dan doa yang berkuasa nih ya Pak. Oke. Gimana konsep orang yang zolimi itu? Orang yang dizolim nih Ustaz, di antara doa yang diijabah Tuhan itu doa dia. Sempat yang didolim itu bilang dengan Allah, ya Allah, beri petunjuk mereka ya Allah. Mantap. Betul lah. Kan untung dia dapat pahala, orang dapat petunjuk. Allah ridho. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kan gitu kemarin. Fa'fu wasfahu, maafin. Toleransi lah sikit. Ala tuhibbun, apakah kalian tak senang ayyaghfirallahu lakum? Kalau Allah ngampuni kalian karena kalian maafin mereka, mau dah? Kan? Nah, gitu. Tak apa, konsep aja dulu, buatnya kapan-kapan Ustaz. Kalau tak bisa sekarang ya nanti aja bisa kan. Paling tidak ilmunya sudah ada, memaafkan orang tuh ternyata disenangi Allah. Kan kita sering juga dengar kan, sabar tuh ada batas, wahai katanya kan. Oh, kan gitu. Betul lah. Seolah-olah, betul? Kalau kita dah diperlakukan 3 kali secara tak adil, oh dah halal ku pelasa kawan, kan seolah-olah gitu kan. Ternyata bimbingan Allah kan gitu. Maaf tuh nak sampai 25.000 kali kau berikan, tetap disenangi Allah subhanahu. Ketika yang dilanggar itu adalah hak kamu, bukan maharimil. Kenapa? Karena Allah sebutkan kalau kamu mampu memaafkan perlakuan bodoh orang kepadamu, itu maknanya aku akan mengampuni engkau. Paham Pak ya? Jadi kalau kita bisa mengampuni kebodohan orang atas kita, itu tanda dari langit bahwa Allah mau mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tak senangkah kalian semua kalau dosa-dosa kalian dimaafkan Allah gara-gara kalian memaafkan kesalahan dan kedunguan orang kepada kamu? Paham ya? Maka ala kulli hal orang pemaaf itu tidak akan pernah rendah nilainya dalam pandangan Allah. Ala kulli hal, kecuali yang dilanggar orang itu maharimillah. Maka di sini kita harus ingatkan orang tuh.
Jangan kawan, kau telah bertentangan dengan Tuhan, celaka akhiratmu nanti. Gitu. Itu ya. Cara yang ini. Ya iyalah, dengan cara yang hikmah. Iya, dengan cara yang baik. Paham ya? Dengan cara yang baik. Jangan bodohnya orang tuh dibalas dengan yang lebih bodoh. Orang bilang kita hanya kaki 2, kita bilangnya kaki 4. Kan lebih bodoh kita dari dia. Dia hanya bilang ayam dengan kita. Kita bilang kambing sama orang tuh. Ayo, lebih banyak mana kakinya? Kan lebih banyak ke kambing. Bodoh mana coba? Kan bodoh kita. Itu makanya konsep kenapa kita diminta untuk tak melayani kebodohan orang-orang bodoh. Karena kita akan lebih bodoh dari orang itu. Saya rasa lama kali ini, jam 7 lebih. Belum ya? Mungkin karena suasana ini, iya, terang betul saya. Ini apa yang Ustaz robah nih dengan kawan-kawan? Ganti LED, bukan promosi ya? Kirain ada sponsornya. Oh gitu. Mantap. Jadi terang nengok kitab ini Ustaz. Coba macam mana doanya itu Nabi itu? Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir, ya Allah ampuni liqaumi, untuk kaumku, berikan ampunanmu untuk kaumku yang memperlakukan aku secara tak manusiawi ini. Betul? Karena mereka tuh ya Allah, Allah kan tahu alasannya itu, ya. Ini Nabi ini saking sayang, bilang dengan Allah, ya Allah mereka tuh tak tahu. Konsepnya di kaum tidak Iya, orang yang nginjak nabinya kan kaumnya aja. Ya tak usah niru ye kali lah Ustaz. Ustaz ni nak sebutkanlah kaumnya, ganti dengan siapa gitu kan. Ya Allah ampuni dia kalau Ustaz segan menyebut namanya di hadapan Allah karena keburukannya kan. Allah kan paham dengan maksud dari domir dia itu. Ya Allah ampuni dia, mungkin dia belum tahu perbuatan ini salah gitu Ustaz. Nanti Allah akan berikan itu. Betul tak? Nah inilah yang akan membuat hidup kita tenang. Saya sering dengar Pandawa FM. Tahu Bapak Pandawa FM ya? Saya sering, terus terang saya sering. Kalau nak pergi ngaji atau balik ngaji saya sering. Kan ada setiap 1 jam atau setengah jam tuh kata-kata siapa itu. Enak kata-katanya. Jadi kalau kita dilukai oleh orang dan kita tidak memaafkannya, betul? Bahkan kita berharap satu waktu kita bisa mengembalikan, maka kita akan terluka 2 kali. Terluka saat dia melukai kita, dan yang kedua terluka karena kita belum bisa membalaskan keburukannya itu kepada dia. Tapi kalau kita memaafkan, maka selesai urusan. Betul lah? Tak ada lagi luka yang tersisa, cukup luka pertama. Nah itu. Lanjut ya. Hadis kelima, ini tadi diriwayat Bukhari Muslim. Hadis kelima masih diriwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Etikanya kalau seorang sahabat tuh doain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Ya, siapapun itu sahabat, ya, Ahlu Sunnah menyatakan seluruh sahabat Rasul adil, maka berhak untuk didoakan dengan keridhaan Allah, ya. Kecuali Syiah. Kalau Syiah ada beberapa sahabat, bahkan banyak, yang didoakan dengan laknat Allah. Nauzubillah. Jangan sampai kita terjebak dan mau mengikuti ajaran mereka. Hah? Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda begini. Ini hadis ini terkenal kalau pernah hafal ya. Laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid bisur'ah. Orang yang gagah perkasa tuh bukanlah yang sekali nonjok terkapar kita. Paham?
Orang kuat itu bukan yang kayak miktisan, sekali tonjok langsung terkapar lawan setinggi apapun dia. Bukan, kata Rasul. Lalu siapa Rasul? Si jagoan itu. Innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang jagoan itu adalah orang yang sanggup mengendalikan nafsunya sendiri, keinginan dia sendiri, emosi dia sendiri ketika dia sedang emosi. Jika sedang marah, berat nih Ustaz. Mengendalikan emosi sedang marah nih berat. Maka orang emosi ini banyak ucapannya yang keluar nalar sehat. Nah, jadi kita yang tak emosi kan nalarnya masih mantap. Sekali dia cakap, Allah, tak sesuai dengan kapasitas dia, gitu kan? Kenapa? Kawan tuh lagi emosi. Kenapa? Akal sehat hilang. Nah, Rasul bilang yang kuat itu yang sanggup mengendalikan emosi. Dah lah ya, habis. Tinggal judul baru yaitu ihtimalul adza, menanggung derita. Ya bila-bila aja lagi kan. Jadi gini Ustaz tuh harus anjurkan nanti Syawal kita ngaji lagi. Niatkan. Jadi tak ngaji Syawal tuh 1 bulan sebelum ngaji kita buat pahala dituai. Jangan dibilang dari sekarang, Ustaz Syawal libur dulu. Waduh, saya bilang gitu. Hah? Masih ada ya? Gila. Iya. Jadi Syawal kita ngaji lagi ya. Niatkan biar pahalanya ada. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf menghadapi Ramadan ini lama kali saya bercakap dengan Bapak Ibu nih. Boleh jadi ucapan saya ini banyak salahnya, betul? Sikap saya banyak juga tak menyenangkannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dari Bapak Ibu sudah dipastikan saya maafkan ya sebelum Bapak memintanya. Semoga Allah ngasih hidayah dengan kita untuk bisa tunai kebaikan di Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.